Dari tadi saya menanyakan apa kiat-kiat sukses yang dimiliki oleh seorang Muli Munial dalam membangun bisnis empire-nya. Dari bagaimana awalnya dia bisa mendapatkan kepercayaan untuk menjadi manajer atlet-atlet top Indonesia, hingga kemudian dipercaya oleh beberapa brand untuk mendatangkan atlet-atlet top dari luar negeri untuk membintangi produk-produknya di Indonesia. Bambang Pamungkas adalah salah satu atlet yang sudah dimanajeri oleh Muli selama kurang lebih 6 tahun. Bagaimana Muli dan perusahaannya di mata BP? Satu hal yang saya lihat dari dia adalah dia menjaga hubungan dengan kepercayaan. Artinya saya percaya dia, begitu juga dia percaya saya gitu. Ketika saya menyerahkan segala urusan saya kepada dia, saya tidak berpikir untuk Dia akan cheating, ya, dia akan merugi. Ya, karena dengan berjalan waktu saya bisa mengenal betul siapa Mulyawan Munial yang saya kenal, dan he's a nice person. Gini, banyak anak-anak muda passion dan komitmen saja tidaklah cukup untuk menjadi bekal kita untuk meraih kesuksesan. Banyak sekali faktor yang menentukan, termasuk memaksimalkan segala potensi yang terdapat di dalam diri kita untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal. Nah, bagaimana dengan Muli? Apa saja hal-hal yang menjadi kunci rahasia di balik kesuksesannya? Untuk mendapatkan sukses di bisnis ini sebenarnya banyak faktor. Ya, hanya passion aja bukan suatu hal yang cukup, tapi merupakan suatu fondasi yang awal. Mungkin saya rangkumkan, mungkin kurang lebih ada 6 hal. Pertama, passion, ya kan. Kedua, kita punya capability. Ketiga, kita perlu punya kredibilitas. Yang keempat, kita perlu punya networking, ya kan. Dan yang kelima, tentu kita perlu punya experience. Experience itu kadang-kadang orang selalu bilang, wah ini siapapun tanding, padahal ini lebih bagus, cuma apa? Kalah jam terbang. Dan yang keenam menurut saya ada faktor, walaupun ini yang terakhir, tapi bukan berarti yang tidak penting, luck. Faktor ada. Ya, sometimes you have to be in the right time, in the right place. Kita punya 5 nih, faktor luck kagak ada, emang udah jadi swag, ya kan? Cuma kadang-kadang ada orang yang bilang, ada peribahasa yang bilang, makin keras kamu kerja, makin luckier juga, makin beruntung kamu. Selalu memberikan yang terbaik dalam melakukan pekerjaan atau push to the limit, dan kerja keras adalah hal-hal yang menciptakan keberuntungan untuk meraih kesuksesan. Mungkin luck adalah bagian dari keberhasilan karir kita. Namun sebenarnya, keberuntungan itu datang dengan didahului adanya kerja keras. Ada sebuah saya berpikir bahwa ketika kita berhenti berusaha, maka kita tidak lebih baik dari seorang pengecut. Jadi saya banyak sekali saya mengalami kekalahan dalam pertandingan saya banyak gagal dalam memanfaatkan peluang misalkan. Tapi ketika saya berhenti berusaha untuk melakukan itu, maka saya seorang pengecut. Saya tidak pernah ingin menjadi seorang pengecut bagi diri saya pribadi. Jadi saya tetap berusaha untuk itu. Dan itu sebuah energi besar buat saya. Karena terlepas dari apapun penilaian masyarakat, saya tahu kapasitas saya di mana. Dan itu selalu motivasi saya untuk selalu menjadi lebih baik lagi dalam setiap kesempatan. Orang sukses itu adalah orang yang bisa membangun tembok dari batu-batu dilemparkan kepadanya. Ibaratnya seperti itu. Nah, itu that's good. Seperti itu ibaratnya. Jadi kalau bagi saya bukan orang anti kritik. Makanya saya menjadikan kritik orang itu menjadi bagian dari bagaimana saya memacu diri saya untuk lebih baik lagi. Itu penting menurut saya. Kita tahu lah opini masyarakat secara fair terhadap diri kita. Itu penting. Jadi kita bisa tahu di mana kita berada. Secara objektif. Iya, betul. Dan sebagai public figure, kita harus tahu bahwa ada 2 hal di mana kita bisa memberikan efek yang bertolak belakang di masyarakat, negatif dan positif. Terinspirasi dari film Jerry Maguire, Muli mendirikan Munial Sport Group, perusahaan yang didirikannya dari nol. Yoris, Muli adalah sosok di balik datangnya beberapa atlet sepak bola internasional ke Indonesia. Butuh jam terbang tinggi serta pengalaman untuk membuat para manajer atlet sepak bola internasional tersebut bisa percaya terhadap kinerja Muli. Nah, gak ada hal yang gak mungkin kalau kita mau berusaha sebaik mungkin. Yuk kita dengerin ceritanya. Ya, alhamdulillah. Saya bilang tadi ada faktor mungkin networking ya. Saya juga udah ngerjain ini sudah 10 tahun ya, kurang lebih. Dimana saya ceritain
saya ya apalagi dengan dunia internet sekarang, dengan dunia semua orang bisa berhubungan. Komunikasi. Oke. Ya kan, dan jujur aja reference, kredibilitas, dia tahu saya sudah pernah ngerjain ini, itu jadi faktor juga. Lucunya seperti saya dengan Cristiano Ronaldo manajer dia hubungin saya jam 3 pagi. Itu tahun 2005. Oke. Ya kan? Itu merupakan awal trofi saya lah untuk pemain internasional ya. Oh, ini pertama kalinya nih ya? Untuk bawa Ronaldo. Oke. Tapi yang membuat ini jadi faktor juga, jadi cabukan ya. Setahun Piala Dunia sebelumnya, tadinya saya ingin bawa Paolo Maldini untuk iklan. Tahu-tahu Paolo Maldini cedera, ambil Del Piero. Setiap itu iklan Del Piero muncul, billboard, saya lihat billboardnya Del Piero itu jadi menangis saya, jujur aja. Itu seharusnya saya. Oh, yang bawa si Del Piero bukan saya. Oke. Itu yang menjadi cambukan. Berikutnya harus saya, ya kan. Dan sejak itu saya kalau bisa apapun yang menyangkut olahraga saya terlibat, ya kan. Salah satunya Cristiano Ronaldo. Saya kirim email. Waktu jam 3 pagi saya lagi biasa masih ya kan, waktu itu masih single kan, keluar malam minggu ya kan, jam 3 pagi baru sampai rumah. Habis itu saya duduk kamar mandi, itu jam 3 pagi ada telepon saya ini, saya bilang hanya mati aja di kapal terbang aja. Prinsip saya, kalau ada yang telepon saya jam 3 pagi, jam 4 pagi, pasti penting. Siapapun yang telepon jam 3 pagi pasti kita harus ambil. Oke. Ya kan? Itu pas jam 3 pagi saya duduk kamar mandi. Nggak kenal dong, ini pertama kali nih. Nggak kenal, tetap nomor aneh, ya saya jawab. Muli, kata manajernya Ronaldo, saya tertarik nih untuk datang ke Indonesia sekaligus Ronaldo libur. Udah, dari situ saya udah mulai mulai berhubungan dengan satu, di reference untuk dealing dengan lain, dari Fabregas, ya kan, Fernando Torres. Akhirnya building networking. Dan mereka juga mempercayai saya, kredibilitas saya. Pertama, apa yang kamu kerjakan? Apa pengalaman kamu? Ini, kamu saya telah membawa pemain-pemain seperti ini. Apakah itu betul, Rob? Apa yang diomongin Muli? Ya, dan dari awalnya kenapa Anda percaya sama Muli untuk itu? Apa yang dilihat gitu loh? Enggak, ketika itu saya pertama kali saya dengan Punario ya. Kita betul Punario, terus kita ada tanda kontrak. Berikut itu saya simpan sampai sekarang dan nggak diperpanjang lagi karena emang nggak perlu lah menurut saya, karena dalam setahun itu tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan. Saya menghargai dia menghargai saya. Tapi kenapa bisa percaya di awalnya? Itu yang saya pengen tahu. Mukanya baik nih kayaknya nih orang. Mungkin. Nggak, tapi memang ada kadang-kadang naluri itu, Oke. Dan kalau sekarang pun kalau misalkan ada orang menghubungi saya langsung mengenai pekerjaan, saya malah bilang hubungin ke Muli aja, nggak usah ke saya pernah ke saya. Jadi ada yang langsung ke saya terlemparkan dia, karena saya merasa saya lebih nyaman kalau diurusi sama Muli. Tapi di awalnya karena naluri aja kah? Apakah waktu itu sempat nanya-nanya ke teman-teman, bisa tolong cekin Muli itu seperti apa? Oh, enggak. Sama Punario pertama, saya kebetulan sama Punario sahabat banget. Kita kadang-kadang dalam menilai beberapa hal itu ada persamaan. Oke. Ketika kita ketemu dia pertama dia bilang, "Yuk, gimana?" Gue sih feeling gue baik, gak ada masalah. Terus dalam tahun pertama itu semuanya selesai dengan baik, dengan masalah. Akhirnya setelah berikutnya ya udah, saya nggak ada kontrak, Punario nggak ada kontrak, semuanya berjalan. Dan saya juga agak kurus pada saat itu juga, jadi lebih mirip Jerry Maguire. Dulu kan masih berusaha. Kalau sekarang kan udah big boss kan, big boss, gitu kan? Mungkin. Benar sininya.